Ada juga orang dengan gangguan jiwa yang dititipkan dengan biaya juga. Namun mereka sebelum menitipkan itu, mereka lihat makanannya kayak apa, obatnya kayak apa, dan kami sampaikan kepada masyarakat bahwasannya kami tidak akan mencari keuntungan sama sekali. Iya. Jadi kalau kita memberikan makan, minum, kita nggak bisa minta apa-apa. Mereka nggak bakalan mengucapkan apa-apa. Dan yakinlah di situ ada keberkahan karena kita belajar ikhlas. Ciri-ciri buat warga masyarakat yang punya keluarga yang pertama jarang mandi, suka mengurung, ketawa-ketawa, dan yang paling parah, mohon maaf dan yang paling parah itu kalau mereka keluar tanpa menggunakan sandal. Kami berharap bahwasannya ada dokter-dokter spesialis jiwa di tingkat kecamatan yang ada di lapangan. Kalau kita bawa ke rumah sakit dengan gangguan jiwa, mungkin 21 hari sembuh, tidak sembuh, wajib pulang. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast Polri Presisi bersama dengan Kanit Binpolmas Polres Lamongan Jawa Timur Ibda Purnomo. Luar biasa, tadi di segmen pertama kita udah ngobrol banyak sekali, ada lucunya, ada serunya, ada wow kayak gitu ya. Nah kemudian Mbak, otomatis dengan banyaknya pasien, apalagi sudah 7 tahun itu kan waktu yang sangat lama, kan pasti memerlukan biaya. Nah itu biaya dari mana Pak? Jadi gini, kembali lagi kami memiliki konten YouTube yang namanya Purnomo Belajar Baik. Alhamdulillah untuk mencukupi cukuplah separuh. Ada juga fanpage juga sama Purnomo Belajar Baik, dan yang jelas banyak orang-orang baik yang membantu kegiatan kami. Dan mumpung di sini kami sampaikan bahwasannya ada juga orang dengan gangguan jiwa yang dititipkan dengan biaya juga. Namun mereka sebelum menitipkan itu, mereka lihat makanannya kayak apa, obatnya kayak apa, dan kami sampaikan kepada masyarakat bahwasannya kami tidak akan mencari keuntungan sama sekali. Jadi seluruh biaya uangnya itu mereka akan lihat. Karena sebelumnya biasanya sebelum dibawa ke tempat kami, pastinya mereka ditaruh di sebuah yayasan dan memastikan, oh ini tempatnya Pak Purnomo yang lebih bagus. Dengan biaya yang sama, pengobatannya standarnya lebih tinggi, obatnya menunya segala macam. Jadi bisa menilai sendiri. Bisa ya. Pak, kemudian katakanlah sekarang itu kan bisa ODGJ oleh masyarakat, masih ada mungkin yang menganggap bahwa sebelah mata. Ya. Sebelah mata tentang ODGJ. Bagaimana mungkin imbauan dari Bapak sendiri kepada masyarakat apabila menemukan ODGJ atau seperti apa? Kalau menemukan orang dengan gangguan jiwa, kalau saya boleh berpesan, boleh ngomong untuk diri saya sendiri. Yang pertama, orang dengan gangguan jiwa itu terkadang dia lupa atau tidak bisa mengucapkan terima kasih. Sehingga kalau kita mau belajar ikhlas harus kepada orang dengan gangguan jiwa. Iya. Jadi kalau kita memberikan makan, minum, kita tidak bisa minta apa-apa. Mereka tidak bakalan mengucapkan apa-apa. Dan yakinlah di situ ada keberkahan karena kita belajar ikhlas. Kalau masyarakat menganggap lain, ya wajar aja sih. Boleh aja, namun bayangkan seandainya kalau kita menolong orang dengan gangguan jiwa, sebelum kita menolong, kita yakin dulu bahwasanya mereka tidak bisa membalas. Mereka tidak bakalan bisa mengucapkan terima kasih. Siapa tahu kalau kita melakukan hal yang baik, memberikan makan, memberikan minum, Allah memberikan ridho surga buat kita. Amin. Amin. Pak, kemudian kalau misalnya, ini kan masyarakat masih mungkin belum teredukasi. Bagaimana seandainya ada dari anggota keluarganya yang mungkin katakanlah terindikasi atau mungkin bahkan sudah mengeluarkan tanda-tanda bahwa sebenarnya keluarga saya ini ODGJ. Itu bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh keluarganya untuk terhadap si anggota keluarganya itu? Ya, kalau untuk bahasa medis, segera harus Bapak berobat. Orang dengan gangguan jiwa itu kayak orang TBC. Obatnya nggak boleh putus. Namun cara mudah untuk mengantisipasi yang pertama, mandi. Karena orang dengan gangguan jiwa yang pertama yang bisa dilatih dia nggak bisa mandi dan nggak mau mandi. Oke.
dia akan mengurung diri, nggak mau komunikasi sama siapa-siapa dan merasa nyaman. Makanya yang pertama diajak komunikasi, mandi, dan kebanyakan mohon maaf kalau laki-laki kalau sudah pecandu rokok, itu malah lebih ngebut rokoknya. Jadi ketahuannya yang pertama ciri-ciri buat warga masyarakat yang punya keluarga yang pertama jarang mandi, suka mengurung, ketawa-ketawa, dan yang paling parah, mohon maaf dan yang paling parah itu kalau mereka keluar tanpa menggunakan sandal, itu sudah termasuk parah. Bukan mereka telanjang loh ya, bukan. Jadi mohon maaf kalau sudah ada ODGJ di jalanan. Iya. Kalau sudah tidak menggunakan sandal itu sudah terkategori. Itu tadi gila, itu tadi ya parah. Karena kan panas tuh, tapi dia nggak merasakan panas. Sudah itu. Sudah Jadi lebih mudah kalau ada orang dengan gangguan jiwa tapi pakai sandal, itu lebih mudah. Tapi kalau sudah tidak pakai sandal itu paling parah kok. Awalnya buat teman-teman mungkin ya jarang mandi gitu kan, nggak pernah keluar main game mulu. Waduh, jangan-jangan hati-hati tuh berarti kan. Mbak, mungkin ada harapan yang ingin Bapak sampaikan mungkin terhadap instansi terkait ataupun mungkin pihak lainnya terhadap ODGJ. Tentunya kan ODGJ termasuk manusia seperti yang tadi Bapak sampaikan juga perlu perawatan, butuh perhatian dan lain sebagainya. Mungkin boleh sampaikan harapan Bapak. Kalau harapan kami sih, kami berharap bahwasannya ada dokter-dokter spesialis jiwa di tingkat kecamatan yang pertama. Yang kedua, petugas medis itu sama dengan pihak kepolisian. Pihak kepolisian kalau melakukan kegiatan, khususnya pengaturan di jalan raya kan mengutamakan keselamatan. Betul. Petugas medis juga sama. Apalagi kalau petugas medisnya itu perempuan, Bu Bidan mungkin ya. Bu Bidan terus mau nyuntik ODGJ sedangkan ODGJ itu sudah dirantai, otomatis kan frontal. Alam yakin nggak bakalan disuntik. Karena Bu Bidan itu akan lebih mengutamakan keselamatan diri. Kalau sudah nggak disuntik, ya sudah nggak bakalan sihat dan nggak bakalan sembuh. Jadi himbauan saya, mudah-mudahan pihak terkait lebih mengedukasi pihak keluarga. Ya, jadi keluarga itu dikasih tahu caranya bagaimana. Dan kalau bisa penanganan di rumah sakitnya lebih lama. Ya, karena mohon maaf sekali lagi. Saya ngomong sekali lagi mohon maaf. Yang ada di lapangan, kalau kita bawa ke rumah sakit dengan gangguan jiwa, mungkin 21 hari, sembuh, wajib pulang. Padahal harusnya penanganan itu lama, berlanjut. Dan kalau misalkan itu si pasien itu dibawa pulang, sedangkan keluarga nggak diajari caranya untuk ya sama aja, Mbak. Itu yang nggak bakalan sehat. Makanya yang paling penting kalau menurut saya, pihak terkait dinas kesehatan atau dinas sosial itu memberikan edukasi kepada pihak keluarga yang mendapat salah satu keluarganya terindikasi pasien orang dengan gangguan jiwa. Jadi pasien yang dirawat, kemudian keluarganya juga diedukasi. Ya. Jadi setelah mungkin masa penanganan dari rumah sakit itu selesai, jadi keluarga juga bisa melanjutkan begitu Pak ya. Dan nyatanya orang dengan gangguan jiwa itu bisa sehat. Asalkan obatnya juga teratur. Diminumkan. Pesan untuk masyarakat, Pak? Lebih peduli kepada sesama, karena orang dengan gangguan jiwa juga sesama manusia kayak kita semuanya. Baik, terima kasih Bapak telah menginspirasi, kisahnya luar biasa. Dan tentunya ini juga mau menyampaikan juga kalau misalnya belum follow Instagramnya Bapak, boleh Pak Instagramnya Pak? Purnomo Belajar Baik. YouTube-nya Pak? Purnomo Belajar Baik. Quote-nya? Belajar baik dan manfaat untuk bersama. Ini luar biasa. Sudah terpampang nyata di Instagramnya. Terima kasih Bapak untuk kebersamaannya dan kehadirannya di podcast Polri Presisi. Terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu. Dan Bapak, jangan lupa untuk selalu salam presisi.